Di kantor saya lagi gencar-gencarnya dorong karyawan untuk berpikir kreatif dengan diskusi lintas divisi. Tapi ya itu deh, beda kepala seringkali beda pendapat juga. Jadinya kadang-kadang ada gesekan. Bagaimana supaya diskusi dan perdebatan itu jadi produktif melahirkan inovasi, bukannya malah memicu konflik? Oke. Nah, satu hal nih ya teman-teman yang harus kita sadari dulu bahwa beda pendapat itu justru diperlukan untuk lahirnya inovasi. Karena kalau misalnya nih yang diskusi semua orang pendapatnya sama gitu, nggak ada bedanya, ya nggak usah diskusi kali. Ya kan pendapatnya udah sama gitu. Justru karena setiap orang yang ada dalam proses diskusi itu punya perspektif yang berbeda-beda, yang mungkin dipicu oleh latar belakang yang berbeda, pengalaman berbeda, ekspertis yang berbeda. Justru dengan begitu diskusinya kan jadi kaya kan. Kita bisa ngelihat satu permasalahan dari berbagai sudut pandang, bisa mengeksplorasi solusi dari berbagai perspektif, dan justru dari situlah akan lahir inovasi yang kualitasnya akan terbaik, yang value-nya akan yang paling tinggi, dan pada akhirnya juga akan bisa diadopsi, digunakan oleh orang-orang yang berbeda-beda situasinya. Ya, oke, itu yang pertama dulu. Sadari tentang justru harus berbeda. Yang kedua adalah yang namanya proses diskusi untuk inovasi itu harus difasilitasi prosesnya. Jadi jangan dibiarin ngalir gitu aja, apalagi ngalirnya liar ya. Kenapa? Karena selain nggak efektif, ketika mengalir begitu aja, kerap kali malah justru melahirkan perdebatan yang nggak perlu. Nah, pertanyaannya proses memfasilitasinya gimana nih supaya bisa efektif? Oke, yang pertama-tama si fasilitator ini harus kita pilih dulu yang bisa diterima oleh semua orang yang ada dalam proses diskusi. Jadi biasanya orang netral, ya orang yang di luar departemen atau divisi yang ada di dalam proses diskusinya, atau bahkan orang dari eksternal kayak saya misalnya. Kerap kali saya diundang untuk menjadi fasilitator proses diskusi di berbagai level, termasuk di level BOD. Posisi saya netral, jadi saya tidak memihak siapapun, saya tidak punya kepentingan apapun, dan akhirnya saya diterima oleh semua pihak yang ada dalam proses diskusi. Atau bisa jadi kalau internal, saran saya atasan. Jadi misalnya nih ada departemen, ada divisi yang kan lintas tadi itu ya, diskusi. Nah, pilih satu atasan yang memang kalau bisa menaungi semua departemen atau divisi yang diskusi tadi. Kenapa atasan itu efektif? Karena pertama, ya dia punya authority untuk memfasilitasi prosesnya, untuk menggerakkan, memberikan batasan, untuk men-challenge juga ya. Bahkan authority-nya lebih tinggi dibandingkan pihak eksternal. Oke, intinya adalah fasilitator itu harus seseorang yang dianggap netral, yang nggak punya kepentingan, yang fokusnya adalah memastikan bahwa proses diskusi melahirkan satu kesimpulan atau kesepakatan yang paling baik. Nah, yang dilakukan oleh si fasilitator tadi itu apa? Pertama adalah nyepakati dulu apa sih sebenarnya masalah yang kita ingin selesaikan sama-sama. Kadang-kadang kita tuh udah sibuk diskusi, berdebat, tapi ternyata kita belum sepakat dulu masalah yang ingin diselesaikan apa gitu. Jadi diskusinya kemana-mana karena masalahnya nggak clear gitu. So clarity akan masalah tuh menjadi sangat-sangat penting. Yang kedua adalah clarity tentang outcome yang kita ingin capai. Ya, jadi ini ada masalah, kita pengen selesaikan, dan kita berharap nanti menghasilkan apa nih di ujung diskusi. Nah ini juga harus disepakati dulu. Nah fasilitator tadi itu yang membantu memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam diskusi itu agree on, sepakat pada masalah yang diselesaikan apa, dan outcome yang ingin dicapai apa. Nah, kalau dua ini sudah dimiliki, maka saatnya masuk ke aktivitas selanjutnya, yaitu ideation. Nah, di dalam ideation ini, fasilitator akan mengajak semua pihak untuk ngeluarin idenya. Nah, saran saya adalah jangan langsung brainstorming di mana semua orang ngomong, ngasih ide. Nanti kalau itu yang dilakukan, peluangnya adalah orang-orang yang agak sungkan, malu, dia diam aja tuh, idenya nggak keluar, padahal bisa jadi idenya dia bagus. Atau ada orang yang terlalu dominan, sehingga akhirnya idenya dia yang justru didengar, padahal belum tentu bagus. Jadi, kita lakukan apa yang disebut dengan brainwriting, atau ada yang menyebutnya brainstorming. Intinya, setiap anggota diskusi, masing-masing nulis idenya dia sendiri-sendiri. Ambil sticky note atau post-it note, tulis idenya. Satu ide, satu post-it note. Ambil post-it note lagi, tulis idenya. Sebanyak-banyaknya. Ideation itu di quantity. Ya. Nah, setelah semua orang udah ngeluarin semua gagasannya, idenya di atas sticky notes tadi, nah sticky note tadi kemudian tempel di dinding atau digelar di meja. Intinya adalah taruh ide itu keluar dari diri kita di tempat yang itu netral.
Nah, pada saat itulah kemudian fasilitator akan ngajak setiap individu untuk membahas bahkan mengkritisi setiap ide yang udah ditulis tadi. Nah, yang menarik adalah yang kita kritisi kan idenya, bukan orangnya. Jadi dengan mengeluarkan semua ide-ide masing-masing orang ke atas kertas dan nempelin, taruh di meja, di dinding gitu, kita jadi detach dengan ide tersebut. Sehingga ketika ada yang mengkritisi, ngebahas atau punya perspektif yang berbeda, itu bukan serangan kepada saya. Gitu. Tapi itu adalah pembahasan akan ide yang sudah melepas dari diri saya dan bahkan bisa jadi saya mengkritisi ide saya sendiri gitu. Nah, itulah yang diperlukan sehingga akhirnya pembahasan itu lebih objektif, nggak bawa perasaan, dan ujung-ujungnya si fasilitator nanti yang akan menggiring supaya semua orang bisa menyampaikan pandangan perspektifnya dan pada akhirnya menyepakati mana di antara ide-ide tadi yang dinilai paling besar kemampuannya dalam menyelesaikan masalah yang udah disepakati di awal. Dalam mencapai outcome yang juga udah disepakati di awal. Nah, itulah dia teman-teman proses yang terfasilitasi yang memungkinkan ketika ada orang yang latar belakangnya berbeda kumpul akan melahirkan gagasan-gagasan inovasi yang paling optimal. Semoga manfaat.